Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, saya bisa menyelesaikan tugas dari video artikel untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam yang diampu oleh dosen Bapak Saiful Anwar beserta Bapak Risris Harinugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Brazil dari segi keberadaan kaum muslim di Brazil, jejak peradaban Islam dan kehidupan umat Islam di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita masuk ke pembahasan tentang persebaran agama-agama yang berkembang di dataran Brazil. Sebelum kita masuk ke negara Brazil, alangkah baiknya kita mengetahui kawasan dari Amerika Latin. Ada keunikan tersendiri jika kita bandingkan dengan kawasan dari Amerika Utara dan Amerika Tengah. Amerika Utara dan Tengah, mayoritas dari penduduknya itu beragama Protestan, sedangkan wilayah dari Amerika Latin atau Amerika Selatan, penduduk mayoritasnya itu menganut agama Katolik. Hal ini merupakan hal yang wajar, mengingat dari sejarahnya itu bahwa kawasan dari Amerika Selatan itu merupakan bekas jajahan dari bangsa Barat, yaitu dari bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Terus ada hal yang berkembang di masyarakat, yaitu tentang penemuan dari kawasan Amerika Selatan itu, yaitu yang ditemukan oleh penjelajah dari bangsa Barat yang bernama Pedro Cabral Alvarez, yaitu penjelajah dari Spanyol yang mengembara dari Eropa ke dataran Brazil. Memang agama Katolik itu menjadi agama yang sudah mendominasi di wilayah tersebut. Akan tetapi banyak sekali agama-agama yang berkembang di wilayah tersebut, terkhususnya agama Islam. Agama Islam sendiri sudah masuk ke wilayah Amerika Selatan sekitar tahun 1400-an Masehi. Menurut dokumen yang ditemukan di Brazil dan Amerika, bahwa penemu dari Amerika Selatan itu merupakan seorang muslim, yaitu merupakan kelompok dari suku Mandinka yang masuk ke Amerika dan berkembang di wilayah tersebut. Menurut data tersebut menunjukkan bahwa adanya eksistensi penduduk muslim yang berkembang di wilayah. Tentu ini merupakan data akumulatif yang menunjukkan penghitungan populasi muslim yang ada di wilayah Brazil. Baik para pendatang dan penduduk asli yang memutuskan beragama Islam. Sebagian besar penduduk Muslim di Brazil merupakan imigran yang datang dari wilayah Suriah dan Lebanon. Karena wilayah dari Suriah dan Lebanon sedang ada perang yang berkelanjutan dan tidak ada ujungnya. Maka oleh karena itu penduduk-penduduk di sana memutuskan pindah ke Amerika Selatan, terkhususnya negara Brazil. Penduduk muslim di Brazil dapat kita temukan di kota Sao Paulo, di mana
kota Sao Paulo itu kita bisa menemukan dalam satu hari 3 orang memutuskan untuk beragama Islam. Mayoritas dari penduduk Brazil itu memutuskan menjadi seorang beragama Islam dari kalangan pemuda dan pemudi. Tentu ini merupakan hal yang sangat langka mengingat negara-negara lain yang banyak menolak keberadaan agama Islam yang berkembang di negaranya. Akan tetapi negara Brazil menyambut hangat persebaran agama Islam karena mereka menyadari agama Islam itu membawa solusi dan agama yang sangat toleran dan damai. Mereka juga mengatakan bahwa dia sudah mempelajari isi kandungan dari Al-Quran, bahwa isi kandungannya tersebut membawakan solusi baginya untuk menghadapi masalah yang dihadapinya saat ini. Demografi Brazil merupakan wilayah yang paling luas di Amerika Selatan dan menjadi yang terluas di antara negara-negara yang lain. Wilayahnya itu membentang sekitar 8.500 km persegi. Negara ini berpopulasi sekitar 202 juta yang terdiri 64%-nya merupakan agama Katolik, 22%-nya agama Protestan, dan 14%-nya merupakan agama lainnya termasuk agama Islam yang berkembang. Negara ini merupakan negara federal dan negara ini dibagi menjadi 26 negara bagian yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pendapatan negara ini didominasi dari segi agrikultur, yaitu dari segi tumbuhan, khususnya tanaman kopi. Negara ini bisa memasok kopi hingga 20/2/3 kebutuhan kopi di dunia ini. Negara ini merupakan bekas penjajahan Portugis. Portugis menjajah sekitar 300 tahunan. Dan secara geografis negara ini berbatasan dengan pegunungan Andes dan Samudra Atlantik. Negara ini juga berbatasan dengan semua negara anggota Amerika Selatan terkecuali negara Chile. Dan jadi menurut data yang saya kumpulkan bahwa Islam masuk ke Brazil itu dibawa oleh para budak dari Afrika yang berkulit hitam. Mereka berasal dari Senegambia, yaitu negara Benin dan Togo. Mereka dibawa oleh bangsa Portugis untuk menanam kebun tebu. Jadi pada tahun 1600-an itu penduduk Afrika itu dibawa ke Brazil untuk menanam kebun tebu selama sekitar 3 abad hingga puncaknya 1835. Penduduk yang dibawa oleh bangsa Portugis itu merupakan mayoritas agama Muslim. Jadi ini menunjukkan bahwa agama Islam itu sudah masuk ke dataran Brazil itu pada tahun 1500-an, dan pada tahun 1800-an. Jadi pada tahun 1835 itu karena mereka sudah muak menjadi budak-budak dari bangsa Portugis dan tidak menguntungkan baginya, dia memutuskan untuk memberontak dan untuk menggulingkan para penegak hukum yang ada di sana. Karena pemberontakan itu berlangsung hingga 20 tahun lamanya, terdengar hingga negara Portugalnya tersebut, sehingga
negara Portugalnya itu memutuskan untuk berjaga jarak terhadap para muslim karena mereka takut muslim itu berkembang di negaranya, sehingga para penduduk muslim yang sudah berkembang di Brazil itu dipaksa oleh bangsa Portugis untuk memeluk agama Katolik. Akan tetapi usaha demi usaha yang dilakukan bangsa Portugis itu tidak membuat efek jerak, malah membuat para penduduk dari Brazil itu penasaran akan agama Islam, mengapa dijauhi oleh bangsa Portugis, sehingga populasinya itu tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada awalnya Islam muncul banyak yang menuai kontroversi karena menilai Islam itu pada awal kemunculannya sudah mengakui bahwa penemuan Amerika Selatan itu yaitu yang menemukannya orang Muslim. Akan tetapi sebagian besar orang di sana mengatakan bahwa penduduk di sana juga mengatakan bahwa penemu Amerika Selatannya itu merupakan seorang pengembara dari Barat, dan sebagian besarnya juga mengatakan bahwa penemu Amerika Selatan itu yaitu seorang Muslim. Akan tetapi non-Muslim dan Muslim sudah sepakat bahwa Islam sendiri sudah mempunyai sejarah yang sangat panjang di wilayah Amerika. Itu dapat kita lihat ketika ada penemuan prasasti yang bertuliskan nama Allah. Terus jejak peradaban Islam yang selanjutnya ada di sana yaitu Masjid Primeira. Masjid ini dibangun pada 1929. Masjid ini dibangun untuk kaum muslim yang sangat menginginkan adanya masjid yang bisa membuat kaum muslim itu bisa berkumpul. Jadi di sana itu dibangunlah masjid dan melahirkan beberapa komunitas muslim yang menyiarkan siaran dakwah. Terus di sana juga ada jejak peradaban Islam lainnya seperti pembangunan beberapa perpustakaan, sekolah-sekolah madrasah, dan siar dakwah yang sudah berkembang oleh komunitas-komunitas di sana. Pertama, organisasi yang berkembang di sana yaitu organisasi The Muslim Society. Organisasi ini berdiri pada tahun 1927. Organisasi ini didasari karena dibangunnya Masjid Primeira yang ada di kota Sao Paulo. Jadi organisasi ini juga berdiri di kota Sao Paulo. Organisasi ini berdiri pada 1927 hingga 1969, dan hingga pada tahun 1950-an organisasi ini mengalami perkembangan hingga ke kota-kota lainnya seperti di kota Rio de Janeiro dan kota Bahia. Banyak organisasi-organisasi muslim berkembang di kota-kota itu. Selanjutnya ada juga tokoh-tokoh yang menjadi seorang tokoh Islam di Brazil, yaitu Syekh Dandara, yaitu seorang seorang muslim yang lahir pada pemberontakan di kota Bahia. Terus ada syekh yang lainnya, mereka juga merupakan seorang cendekiawan dan seorang saudagar yang jadi kehidupan seorang muslim di Brazil itu tidak ada mengalami perubahan, dan
otoritas di sana mengatakan bahwa orang-orang yang sudah memutuskan menjadi seorang muslim di Brazil tetap menjalani kehidupannya dengan senang, dan dia mengatakan bahwa kehidupannya itu sekarang lebih bermakna, dan mereka itu membangkitkan ajaran-ajaran Islam, termasuk perkembangan Islam yang terjadi di Andalusia, Spanyol. Terus problematika yang dihadapi oleh umat muslim di Brazil, yang pertama ada yang menilai bahwa Islam sekarang itu membawa bahaya. Jadi dia mengatakan bahwa Islam selalu dikaitkan dengan teroris. Selanjutnya, mengapa Islam itu kurang tumbuh di Amerika Latin? Ada yang mengatakan bahwa warga Brazil tidak cocok untuk beragama Islam, karena warga Brazil itu sangat senang untuk berdansa atau menari. Jadi berdansa dan menari itu merupakan ajaran-ajaran yang tidak sesuai oleh Islam. Jadi mengapa penduduk Brazil tidak terlalu signifikan untuk masuk ke agama Islam, itu karena alasan tersebut. Yang selanjutnya, problematika yang dihadapi penduduk muslim di sana yaitu kurangnya media-media cetak yang memberikan syiar dakwah tentang agama Islam dan kehidupan ala-ala Islam gitu. Jadi orang-orang yang ingin masuk ke Islam itu kekurangan buku-buku literatur tentang keislaman. Buku-buku literatur yang berkembang di Brazil itu sebenarnya sudah ada, tetapi kadar bahasanya itu masih berbahasa Spanyol. Sedangkan orang-orang Brazil itu sangat senang membaca buku literatur itu dengan berbahasa Portugis. Akan tetapi karena kekurangan itu tidak menyurutkan pertumbuhan orang-orang yang memutuskan menjadi seorang muslim. Sekian dari saya, mohon maaf tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.